Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya Jessica Nuri Cantika dengan NIM 187251083 dan partner saya. Dan Akbar lagi dengan NIM 187251082. Kali ini kami akan membahas tentang jurnal strategi bisnis dan SEIT pada perusahaan rintisan berbasis teknologi. Yang pertama ada abstrak. Teks tersebut membahas tentang bagaimana kemajuan teknologi mengubah gaya hidup perkotaan dan menjadi motivasi bagi inovator dan perusahaan baru atau startup, khususnya yang bergerak di sektor aditif untuk menciptakan solusi. Penelitian ini berfokus pada startup tersebut untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasionalnya, termasuk sektor bisnis dan bidang SI atau TI. Tujuannya adalah untuk merumuskan rekomendasi strategis yang sesuai dengan budaya startup, meliputi strategi SI atau usulan portofolio aplikasi administratif, strategi TI, optimalisasi komputasi awan, dan strategi pengelolaan SI atau TI. Daftar kegiatan bisnis yang disarankan untuk penyelarasan strategi. Selanjutnya ada pendahuluan. Penetrasi internet yang tinggi di Indonesia, 50% pada tahun 2016, tertinggi di Asia, telah mengubah drastis kehidupan masyarakat, terutama di perkotaan, mendorong digitalisasi dan inovasi teknologi. Peningkatan penetrasi ini juga berdampak positif pada industri kreatif digital yang didukung penuh oleh pemerintah melalui Bekraf untuk mendorong kreativitas dan pertumbuhan ekonomi, meskipun perusahaan rintisan atau startup beroperasi dalam kondisi yang tidak pasti dan seringkali mengabaikan perencanaan strategis karena dianggap rumit. Penelitian menunjukkan bahwa strategi perusahaan yang terencana lebih unggul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami status internal dan eksternal PT GIT terkait informasi dan teknologi bisnis guna memberikan rekomendasi strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah landasan teori. Yang pertama ada perencanaan SI dan TI, itu merancang portofolio aplikasi untuk mencapai keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Selanjutnya, strategi TI mendukung visi organisasi mengenai sistem dan informasi. Yang kedua, ada rancangan bisnis atau roadmap, terdiri dari business case, nilai misi, pasar, produk, kemampuan spesial atau keunggulan pembeda, dan susunan bisnis. Yang ketiga ada penyelarasan strategi. Strategi SI dan TI harus diselaraskan dengan strategi bisnis organisasi atau organization bisnis untuk menciptakan tujuan perusahaan. Yang keempat ada struktur work dan PEPFAR, kerangka kerja yang dikembangkan oleh John Ward dan Joe Pepper sebagai model untuk perencanaan strategi TI. Yang kelima ada faktor kritis keberhasilan atau CSF, dikembangkan oleh John F. Rocker. Variabel yang paling memengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan digunakan oleh Ward dan Pepper untuk menghubungkan strategi bisnis dengan strategi TI dan memprioritaskan SI. Selanjutnya yang keenam, rantai nilai, sistem yang membagi aktivitas organisasi menjadi aktivitas primer, inti proses bisnis, dan aktivitas pendukung meningkatkan efisiensi digunakan untuk analisis dan penciptaan keunggulan kompetitif. Yang ketujuh ada analisis SWOT, metode untuk menilai faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal peluang dan ancaman, guna panduan strategis dan keberlanjutan. Yang kedelapan ada analisis PESI, digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan eksternal terhadap organisasi melalui analisis faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan budaya. Yang terakhir ada analisis portofolio aplikasi McFarland, mengklasifikasikan aplikasi SI ke dalam 4 kategori berdasarkan peran dan dampaknya, strategis, operasional utama, potensi tinggi, dan pendukung untuk memprioritaskan investasi.
Selanjutnya adalah metode penelitian, yakni metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami secara komprehensif objek kajian, yakni yang pertama dengan identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, visi dan misi organisasi melalui observasi dan wawancara dengan manajemen puncak PT GIT, dan yang kedua analisis internal dan eksternal SITI dan bisnis, dan yang ketiga perumusan strategi SITI berdasarkan hasil analisis, dan yang terakhir, verifikasi hasil penelitian melalui diskusi dengan pihak terkait di organisasi untuk memperoleh umpan balik dan koreksi. Dan yang selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Poin yang pertama yakni profit perusahaan, di mana PT Goxing International Trasindo atau yang disebut PT GIT didirikan pada 14 Mei 2014 di Yogyakarta sebagai perusahaan penanaman modal asing atau PMA di bidang teknologi informasi, yang merupakan hasil ekspansi atau spin-off sukses dari Departemen IT PT KT Gongsin yang berfokus pada pengembangan aplikasi pendidikan bahasa asing. Perusahaan independen ini didirikan oleh Mr. Anggit, Tut Pinili, dan Kang Somuda, serta menggandeng Korea Telekom sebagai mitra investor strategis untuk meningkatkan kualitas produk aplikasi yang saat ini mereka kembangkan. Dan poin yang kedua yakni External Business Environment Analysis. Pada tahap ini, masalah di eksternal suatu organisasi diperiksa. Peralatan analisis spesi dipakai. Hasil dari wawancara dengan narasumber menunjukkan hal-hal berikut, yakni di samping kanan terdiri dari tabel yang terdapat analisis faktor, peluang, dan ancaman. Yakni faktor yang pertama politik. Dengan peluang BUMN memberikan pendanaan kepada pengusaha berbasis teknologi yang menang dalam berbagai kompetisi. Dengan ancaman, menggabungkan beberapa lembaga pemerintah sering menghadapi masalah perizinan bisnis. Dan yang kedua, faktor ekonomi. Memiliki peluang penghasilan yang dihasilkan adalah dolar dan akan memberikan pengaruh baik apabila rupiah deflasi kepercayaan klien pada perusahaan TI. Dengan ancaman asumsi banyak orang bahwa pekerjaan di industri rintisan teknologi tidak menjanjikan. Dan yang ketiga, faktor sosial. Menghasilkan produk yang diakui secara global, kekuatan SDM TI baru akan dikenalkan secara global. Dan pada faktor ini tidak memiliki ancaman. Dan yang keempat, faktor teknologi, yakni tersedianya SDM dan kemajuan teknologi berdampak membawa banyak kreativitas dan inovasi. Dengan ancaman, perkembangan teknologi akan menjadi adiktif bagi bisnis. Dan poin yang ketiga yakni analisis lingkungan internal bisnis. Poin yang pertama yakni tahap perencanaan sistem dimulai dengan desain yang mencakup menulis deskripsi aplikasi, membuat perencanaan biaya, pemeliharaan, dan durasi lamaran berlangsung, serta menyajikan jalannya proses dalam bentuk diagram alur, DFD, dan ERD. Dan yang kedua, tahap yang lebih teknis membuat model antarmuka pengguna, lalu dibagi menjadi tahapan berikut. Implementasi atau coding membuat kerangka aplikasi, menulis ide desain, dan mengubahnya menjadi kode sumber. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengujian setelah aplikasi dipasang, termasuk penilaian UI UX and UIT. Dan yang keempat, kegiatan promosi produk perusahaan atau jasa. Kedua tujuan adalah untuk memperoleh keuntungan. Dan poin yang keempat yakni analisis lingkungan eksternal IT. Yang pertama, komputasi awan atau cloud computing. Akses dan pengelolaan data serta aplikasi dilakukan melalui internet. Pengguna dapat mengakses, menyimpan, menghapus, dan mengelola data dari mana saja asal terhubung dengan internet. Yang kedua, metode Agile Development, yakni suatu pendekatan manajemen proyek alternatif, khususnya untuk pengembangan perangkat lunak. Dan poin yang keempat yakni analisis lingkungan internal IT, yang dimana analisis ini berdasarkan pada aset yang dimiliki terakhir kali oleh perusahaan. Di sini adalah tabel yang menunjukkan aset milik PT GIT dan di kanan ini merupakan topologi jaringan, yang dimana topologi ini merupakan topologi bintang. Poin yang keenam yakni menentukan strategi bisnis SI. Menentukan strategi sistem informasi diperlukan bagi organisasi untuk mengimplementasikan SI memaksimalkan laba atas investasi di bidang SITI dan perencanaan strategis yang baik akan mendukung proses aturan bisnis dan ciptakan keuntungan bersaing dengan organisasi. Yang dimana yang pertama pertumbuhan pendapatan dicapai melalui sistem untuk menghitung pendapatan yakni SI keuangan. Yang kedua pengelolaan aset didukung dengan adanya investasi aset perusahaan melalui SI investasi aset.
aset. Dan yang ketiga, pertumbuhan customer diatasi dengan sistem untuk mengelola peningkatan jumlah pelanggan, yaitu menggunakan layanan Google Analytics. Dan yang terakhir, kepuasan customer diukur dan dipertahankan melalui sistem yang bertujuan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, yakni SI integritas pengguna. Dan poin yang ketujuh yakni portofolio aplikasi mendatang. Kebutuhan dan solusi aplikasi akan dipetakan menggunakan matriks portofolio MC Fairlance untuk menganalisis seluruh aplikasi pendukung kegiatan usaha, khususnya administrasi perusahaan. Dan yang terakhir yakni penentuan strategi TI. Yang pertama yakni cloud computing, layanan berbasis internet ini sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama startup teknologi dan UKM. Cloud computing meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan membebaskan dana untuk pengembangan bisnis. Startup digital sering menggunakan tiga jenis layanan cloud, yakni software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Dan yang poin kedua yakni usulan penggunaan teknologi Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan produk yang gesit dan iteratif, cocok untuk proyek kompleks dan penuh ketidakpastian. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yakni strategi SI. Merekomendasikan berbagai aplikasi dan sistem informasi seperti pemasaran digital, keuangan, e-recruitment, dan e-training. Dan yang kedua strategi TI, yakni direkomendasikan penerapan cloud computing untuk proses bisnis dan metode Scrum untuk pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga, strategi manajemen SITI merekomendasikan aktivitas bisnis berdasarkan 6 kriteria utama, yakni yang terakhir yakni PT GIT menyetujui seluruh rencana strategi SI, TI, dan manajemen SI-TI untuk meningkatkan keselarasan dengan strategi bisnis. Ini merupakan daftar pustaka dari jurnal yang kita pakai. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.